Oke Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rohmadi ya dipanggil? Iya. Kak, lebih keren Adi gitu dah. Tapi biasanya saya itu nyelok robek, Pak. Oh. Banyak orang panggil Robert ya. Oke Pak Bung Rohmadi, kita ini mau ngobrol-ngobrol tentang apa? Literasi, melek literasi, santri melek literasi digital ya. Iya. Bung, senyum dulu gimana ya? Atau yang keras bengok-bengok itu gimana nih Bung? Biar kayaknya kita otot kita mesti harus longgar dulu nih Bung. Ada yel-yelnya Pak kalau di KL 53. Ada yel-yelnya, tapi kadang kita juga mentalnya lagi gak kuat sekali, terus akhirnya turun juga Bung. Misalnya begini salamnya itu. Nah, kita coba ya Bung ya. Jadi aku akan bilang selamat malam Jombang gitu, terus kamu bilang selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Tapi ini harus kuat sekali, semangat sekali, karena makanya saya bilang kadang-kadang dulu kita ngecek mentalnya itu begitu. Ini kayak radio perjuangannya di Biograt gitu. Oh, keren. Jadi saya beruntung bisa diundang di KL 53. Kita mulai dulu Bung, kita coba ya. Oke. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Nah, itu Bung, sudah mulai tapi masih ya nanti perlu latihan lagi ya. Berarti perlu continue saya untuk datang ke KL 53. Oh, kita bikin Bung ya, kita bikin. Terima kasih. Oke Bung, mesti kita ngomong santri melek literasi digital. Apa sih Bung latar belakangnya itu? Apa sih Bung idenya? Atau apa apa saja lah. Karena kok nampaknya apakah santri ini nggak literasi gitu? Gimana Bung? Ini pengalaman pribadi cerita ya Pak. Jadi semi curhat. Oh iya. Jadi alhamdulillah saya itu pernah nyantri meskipun nggak lama. Tapi kehidupan di santri itu sebagai pesantren itu kalau literasi saya yakin semuanya melek literasi. Bahkan setiap hari kita tugasnya membaca dan menulis. Tapi sayangnya kurang untuk mengekspor ke digital. Kenapa saya mendorong kenapa Jombang terutama karena adalah jargonnya itu Jombang Republik Santri, pusatnya santri. Jadi kota santri juga. Jadi ketika santri itu tidak melek literasi digital, ketakutan saya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mohon maaf kayak Islam radikal atau bahkan non muslim yang memanfaatkan digital ini untuk literasi dan menyelewengkan literasi yang dimiliki oleh agama Islam. Nah seperti itu. Artinya sekarang orang akan melihat atau mencari hukum itu bukan di kita, tapi dia karena ini adalah sudah 5.0 ya, jadi digital, orang akan lebih suka mencari hukum. Misalkan makan daging babi, itu nyarinya di Google, bukan lagi buka-buka kita dan sebagainya. Terus ketemunya ini. Ketemunya kalau komentar-komentar daging babi halal, kan bahaya. Iya, komentarnya Asukino itu misalnya. Ya. Nah, saya mohon maaf, saya nggak nyebut merek ya Pak, karena itu tetangga sebelah saya. Tapi kan saya nggak bilang dia bilang apa, nggak bilang kan, nggak bilang dia bilang halal atau apa ya. Nah itu kan yang miris tuh. Kalau ketika tulisan-tulisan santri itu didigitalkan, orang akan lebih mudah dan paham mengenai apa yang dicari dan yang dikeluh kesahkan di Islam ini bisa terjawab. Katanya kan Islam ini rahmatan lil alamin dan jangan mempersulit untuk berislam, tapi Islam itu mudah. Jadi serius ya. Jadi literasi santri melek digital jadi serius. Ada visi yang diemban terhadap konten digital yang harus dipenuhi. Konten
dari literasi yang bersumber dari hukum-hukum santri, hukum-hukum yang dibaca oleh santri. Kira-kira gitu toh Bu. Ya. Jadi biar tidak dipenuhi oleh konten-konten yang di luar literasi yang dikembangkan oleh kepentingan Islam rahmatan lil alamin. Kira-kira begitu ya. Ini serius. Sekarang juga itu kan eranya digital ya, eranya media sosial juga. Orang umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah dicekoki oleh HP. Artinya saya memahami ini sebenarnya kemajuan, tapi juga ada efek tidak bagusnya. Ada efek efek buruknya. Nah, biasanya saya mengajak kepada pemirsa mulai sekarang kita juga pandai-pandai untuk memainkan jari-jari atau jempol. Kalau saya biasanya ayolah kita jihad jempol. Karena kalau dulu itu adalah mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang itu jempolmu harimau. Karena biasa loh Pak, kita ngopi, akhirnya kita main HP sendiri, nyindir koncone loh lewat HP. Kenapa nggak ngomong langsung? Moto-moto ternyata itu pelanggaran, kan gitu kan? Nah, ini masalah. Nah, aku biasanya mengajak teman-teman itu untuk kalau buat story, buat status atau mengupload di sosial media, cobalah upload hal-hal yang baik atau hal-hal yang membangun untuk memotivasi orang untuk berbuat baik. Misalkan ada jawaban gini, Pak Mas aku kalau buat kayak gitu ya diarani sok-sokan, kelakuanmu dewe cek elek kok. Wis sok-sokan ngomong tentang ini. Bagi itu karena ini kehidupan ya, itu adalah hal yang biasa. Masyarakat netizen apalagi warganet ini kan anehnya kan kayak lambe itu lah. Iya, tapi mungkin kalau baik saja mungkin sok-sokan diajak lagi Mas Romadi. Diajak menulis ke hal-hal yang kritis. Nah, jadi kalau aku jangan hiraukan omongan orang-orang itu. Karena saya meyakini setiap ajakan kamu yang ditulis di sosial media, kalau itu adalah hal yang berbuat baik, maka itu akan berbuah pahala bagi kita. Kan nggak ada yang tahu tuh, dari ribuan netizen kita, pengikut kita, follower kita itu ada satu orang yang ternyata termotivasi dengan story kita. Apakah kita tidak dapat pahala? Kan dapat. Diskusinya jadi pahala ini. Nah, kalau kita itu jadi dari jihad ke pahala. Kalau kita menulis hal yang jelek ya Pak, ya kita logika aja. Dari kita follower kita 1000 itu ada 5 orang yang mengikuti story kita yang mengajak kita berbuat jelek. Apakah itu tidak berbuah dosa? Bahkan dosa jariah. Yang ini Mas yang berbuah kemajuan berpikir atau kemajuan bahasa, ini apa contohnya? Jangan pahala dan jihad ini juga dimasihan. Dan karena kan tadi kan temanya kan literasi digital. Ya. Kan saya kira santri penting sekali untuk menyongsong kemajuan berpikir, kemajuan bangsa ini supaya lebih baik kan gitu. Nah, kira-kira apa ya? Kalau yang itu apa Bu kira-kira? Yang gimana maksudnya? Yang mendorong ke situ, yang punya tujuan yang bukan hanya pahala atau jihad. Oke. Jadi pentingnya atau manfaatnya kita itu membudayakan literasi. Itu akan menumbuhkan daya kritis kita. Ketika santri atau kita seseorang itu istilahnya suka membaca, otak ini akan selalu berpikir dan berpikir. Dari itu ketika ada kesalahan pasti akan berbuah untuk kritis. Rasanya kalau ada hal yang menyeleweng itu, mulut kita itu untuk tidak berkomentar itu kayaknya mustahil. Itu adalah sudah lazim atau istilahnya sudah familiar untuk netizen kita. Misalnya ini Bung, jadi kalau kita berpikir untuk kemajuan itu misalnya update statusnya itu atau menulis model-model menulis citizen jurnalismenya itu misalnya menulis terkait dengan sejarah masa lalu ya, sejarah kebangsaan, sejarah
kemanusiaan gitu kan, itu bagus itu kan. Jadi tidak, nah menurut saya tidak hanya melulu tentang sejarah sih Pak, tapi kalau sejarah kita kan flashback ya. Tapi kalau saya lebih suka inovasi ke depan, karena tantangan yang akan datang itu akan lebih menantang kan. Nah, menurut hal-hal yang seperti itu menurut juga lebih perlu. Kalau sejarah ya perlu, tapi kan itu untuk flashback saja. Untuk strategi kehidupan. Kalau misalnya kita bicara soal sumber daya manusia misalnya, nah apakah kita ini bicara soal sumber, kita punya sejarah pengembangan sumber daya manusia itu sudah di level apa dulu, sekarang ini naik atau turun kan begitu kan, ya juga penting. Atau misalnya ya apa saja lah misalnya yang disebut energi membangun itu di dalam sejarah bangsa-bangsa kayak apa sih? Menarik juga. Tapi aku setuju juga misalnya inovasi pengetahuan itu ya, inovasi pengetahuan untuk mendidik kemajuan berpikir lah ya. Karena apa Mbah Google itu sudah menjadi pusat pengetahuan atau Tuhannya orang-orang yang sedang ingin bertanya gitu. Padahal sebenarnya di situ juga sampahnya sangat banyak. Filternya kurang. Apa? Filternya kurang. Filternya kurang dan ya karena media tapi gimana lagi? Nah akhirnya gimana Bung? Santri-santri yang melek digital ini sebenarnya kita sedang membacanya ada progres atau masih perlu diperkuat lagi gimana? Kalau di kalangan santri, saya kira dari zaman dahulu waktu saya mondok sampai sekarang budaya literasi itu hingga saat ini malah semakin meningkat Pak. Tapi yang kita soroti ini kan bagi mereka yang non santri, apakah budaya literasi itu masih ada? Karena realitas sekarang banyak pemuda dan sebagainya itu lebih lebih ke main gadget. Lebih ke main gadget, artinya budaya literasi itu semakin hari semakin menurun. Berarti santri didorong untuk menyedia jasa ya, penyedia layanannya ya, layanan informasi untuk show up lah kira-kira ya. Orientasinya di situ saya kira menarik Mas Bro. Nah, kalau ini Bu, dibaca nggak misalnya riset pengetahuannya gimana? Dibaca nggak misalnya sudah mulai banyak gitu penyedia layanan santri membuat konten-konten yang bisa dibaca ruang publik itu banyak. Alhamdulillah kalau hari ini pesantren juga sudah banyak yang mulai untuk melek digital ya, terutama di Jombang. Nah, semua pondok pesantren di Jombang sekarang sudah punya namanya kayak media sosial pribadi-pribadi. Beda dengan dulu itu dia dengan saklek, dengan ingin mempertahankan tradisionalnya, itu malah yang seperti itu yang dulu. Kalau sekarang kan sudah mulai, dia pesantren itu sudah mulai terbuka dengan dunia digital. Jadi pecahan-pecahan ngaji yang tematik juga banyak ya. Ada yang ngaji kitab yang meskipun gaya-gaya tradisional tapi juga renyah-renyah enak itu banyak juga ya. Ada juga ngaji-ngaji di dakwah-dakwah itu sudah disebar ya. Nah, kalau goalnya apa? Misalnya gini, mungkin kita sudah agak membaca makronya. Semua orang kok bicara itu gitu. Semua orang itu saya BBNU, Kominfo, apa gitu, kerjasama dengan BWNU gitu. Kok bicara soal literasi santri, apakah sudah sedemikian pentingnya gimana? Ya kalau menurut saya pribadi dunia literasi ini adalah dunia intelektual. Jadi kalau dibilang sangat penting, menurut saya sangat penting sekali. Dan nanti goalnya apa ketika untuk kenapa Kominfo, BBN dan sebagainya itu menggembur-gemburkan dengan ini? Ya intinya agar santri itu melek literasi dan intelektualnya lebih kuat,
dan itu bisa mengimplementasikan ke masyarakat. Jadi mengujinya kemampuan nulisnya, mengujinya kemampuan bisa dipahami ya, kemampuan dia memahami bahasa sosial media gitu ya, itu menjadi diuji semua kan di situ. Apakah publik itu mau menerima yang model-model yang sedang dikehendaki itu kan, itu jadi riset-riset pengetahuannya yang santri harus mulai kan. Kalau apakah misalnya juga hukum-hukumnya masih hukum persoalan abad-abad yang lalu atau persoalan-persoalan kontemporer, persoalan hari ini yang sedang dibahas itu juga saya kira tantangan serius gitu, bahwa santri-santri berliterasi itu untuk terus mengembangkan hukum yang bersifat kontemporer itu. Iya benar. Artinya pesantren saat ini juga harus sadar diri bahwa dunia ini semakin hari semakin berkembang. Tantangan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu tentunya berbeda. Dan adanya digitalisasi dan sebagainya ini adalah sebuah perubahan. Dan pesantren juga harus mau untuk berubah ke digitalisasi itu. Artinya kayak hukum seperti tadi, hukum kontemporer antara zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Dan itu yang sedang gencar-gencarnya masyarakat itu mencari kejelasan apakah ini diperbolehkan atau tidak. Ya, saya kira itu yang menjadi soal serius gitu, mengkontekstualisasi dengan segala perangkat pengetahuan kepentingan publik, bahasa publiknya yang dikehendaki bahasa publiknya yang dikehendaki itu maunya seperti apa, dengan sebagian memang harus ada model peperangan ya. Peperangan itu tadi publik itu jalurnya mintanya itu bahasa yang ringan. Kalau ringan masih netral, bahasa yang malah setengah tidak berbudaya itu kan, itu harus jadi counter, harus jadi model. Kita harus bikin baik, tajam, mungkin ringan gitu kan, tidak jelek, ringan, baik kan, repot itu kalau kalahnya begitu kan. Kita harus baik, ringan, tajam ya, begitulah pengetahuannya. Kalau misalnya kita mau kopet yang bersifat perang, nggak tahu sudah sampai disusun di situ belum. Jadi kalau saya memahami anak muda sekarang itu mereka sudah nggak perlu dalil Pak. Ketika ada permasalahan apa, dia hanya butuh boleh atau tidak, butuh. Jangan dalilnya gini ya kan, mumet kemarin. Jadi mending makan babi itu haram, wes haram, terus penjelasan iki selesai, simpel kan. Haram terus kayak hadisnya tapi dikongkong boleh kayak gini. Ya saya kira ya kita sedang menghadapi soal-soal yang sangat serius, soal pengetahuan itu. Jadi jumlahnya seberapa banyak kita menjadi, kalau dia ruang terbuka itu kan ya akhirnya kan banyak terus menarikan baik-baikan, ringan-ringanan, seberapa yang memiliki pengetahuan tentang karakter publik yang dikehendaki dan menggunakan tujuan kebaikan model literasi santri ini masuk. Saya kira itu tantangan serius dan cepat. Salah satu contoh misalnya kita masih blank ya, kalau istilah jempol anak-anak ini membaca. Saya masih merasa misalnya anak-anak ini masih menggunakan kepentingan pengetahuan atau masih menggunakan kepentingan main
atau tiba-tiba anak kita yang masih sangat parah itu dikendalikan oleh idiom terus misalnya batuda apa gitu kira-kira kan, atau apa musik yang diriset dengan bagus tapi yang disukai anak-anak padahal itu buruk sekali gitu atau apalah. Kita lihat misalnya membuka penasaran gitu kan, soal musiknya, soal tata bahasanya yang baik bagi anak-anak, mereka punya riset-riset yang baik, itu masih lebih dominan tuh dibaca, masih lebih dominan mengendalikan jempol anak-anak kita daripada hanya sekedar membaca gitu, membaca konteks pengetahuan. Meskipun itu kita belum lagi berdebat soal baik buruk. Saya punya misalnya anak TK itu, TK mau kecil barusan ini kan sudah bisa menyimpan, pokoknya sosmed itu sudah bisa upload, sudah bisa download, itu luar biasa sekarang tantangannya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita mau 2 jam sekali kita ngobrol tentang soal yang dia pegang, kita masih bisa berkomunikasi dengan bagus. Itu misalnya 2 jam sekali, Faro, kamu lihat apa gitu, itu selalu anak kita dalam perspektif dikendalikan, kan masih parah itu. Nah itu kadang-kadang dia sudah langsung ketek, ini bapak saya lagi membaca huruf padahal dia seperti mengetik cepat atau mengetik cepat. Waduh, ini setiap 2 jam sekali itu kita mesti lihat ketemunya paling ya main-main yang dikendalikan. Itu kan pengetahuan luar biasa untuk jadi tantangan serius. Literasi santri melek digital literasi itu saya kira serius sekali ya Bu ya, kira-kira ya. Iya. Kita menjadi konsumen media yang bersifat menguasai generasi, menguasai anak-anak ya. Makanya anakku tak masukkan bola aja loh. Jadi kalau menurutku emang pentingnya kenapa kita itu melek literasi dan sebagainya. Selain itu untuk mengasah otak kita, melek literasi ini juga daya kritis kita itu juga ada. Terus tapi ya Bu ya, bikin program anak-anak itu yang tadi saya bilang itu persoalan itu gimana? Udah nyampe ke situ belum diskusi nanti? Kalau itu sih Pak, itu kan perlu tim ya Pak. Artinya jenengan kan menghendaki bukan hanya menulis tapi juga kita audio, ya kan? Audio karena yang dikehendaki oleh anak-anak itu kalau tulisan saya yakin dia nggak akan minat, tapi gambar visual dan sebagainya itu yang diminati oleh anak-anak. Nah itu juga harus mau nggak mau kita harus melangkah ke situ juga kan? Nah ya tantangan digitalnya mesti ke situ toh. Iya. Kalau itu menyerangnya kan ke anak-anak. Kalau konteks saya tadi kan orang dewasa. Orang dewasa, anak muda lah ya. Intinya kalau anak-anak muda sekarang itu bisa mengaplikasikan itu ke dunia anak-anak itu kan lebih bagus. Malah tugasnya kita sebagai bukan kita ya, aku belum orang tua. Jenengan sebagai orang tua itu lebih mudah mengarahkan anak dan sebagainya kan lebih mudah. Ya akhirnya kan otakku jadi kemana-mana, lihat fakta ya, lihat fakta situasi ya. Berarti kan kita mesti harus bikin program ya, media digital, konten media digital santri, tapi yang kelas paruh lah, 0 kecil, 0 besar. Idenya nggak ada, belum ada ide. Ya, boleh dicoba Pak. Ya, saya muncul ide sekilas itu tadi barusan kita ngobrol itu, ketika aku ngomong 2 jam selalu kita bilang anak-anak kita masih dikendalikan media, tidak lagi sedang membaca pengetahuan. Walaupun 2 jam, kadang sehari 2 hari itu, atau misalnya satu hari kita bertanya 5 kali kepada anaknya yang tadi itu, akhirnya digeser sama Faronya itu, loh nih Pak, Bapak baca nih aku, baca huruf, itu cuma digeser aja gitu loh Bung. Padahal nggak tahu juga, mesti kita di dalam konsep konten, penguatan konten media sosial yang soal pembelajaran atau
anak-anak bisa melihat sesuatu yang baik tapi mengendalikan, mencerahkan terus itu. Kalau ditarik ke bisnis berarti ini ada peluang. Iya, peluang bagi kita untuk menjadi konten kreator anak-anak. Makanya enak ya, bikin lah. Karena menurut saya kayaknya jarang orang-orang yang fokus pada dunia konten kreator pada anak. Kebanyakan masyarakat Indonesia yang disukai atau digemari adalah humor. Humornya pun itu humor yang ngawur, miso-miso dan sebagainya, dan itu kan juga ditiru oleh orang-orang. Tapi itu yang diminati saat ini. Iya, saya tahu itu gini loh, makanya saya bilang ini sesuatu yang buruk tapi diproduksi baik. Terus bahasanya kayak ada risetnya yang disenangi anak-anak. Beat-beat lagunya yang disenangi anak-anak sekarang. Ini anak-anak sekarang ini beatnya sudah nggak beat masa lalu loh ya. Tukar-tukarnya luar biasa ini. Kenapa nggak kita yang bikin ya? Yang punya basis pengetahuan sosmed bagus gitu. Ya kita belum punya, nggak ada timnya, nggak mendiskusikan tapi gimana ya? Tadi kan saya perasaannya kan kenapa saya punya anak juga nggak disong-song oleh media yang cukup gitu. Akhirnya ya lihatnya itu kan gambar dinosaurus dikasih cahaya yang gemerlap, yang bolak-balik, dikasih beat yang tadi itu, terus kadang ada nyanyiannya luar biasa. Tapi kayaknya aku udah menurut saya Pak itu sulit karena emang sudah menjamur atau mengotak di otak-otak orang-orang kayak kita gini. Misalnya dalam saya sebagai seorang jurnalis di media saya itu lebih mengedepankan jurnalisme positif atau good news is good news. Itu nggak ada peminatnya. Masyarakat lebih suka bad news is good news. Nah itu juga yang sekarang dialami di konten-konten kreator itu. Kenapa orang-orang lebih suka membuat konten-konten yang sebetulnya itu berbau negatif, tapi karena banyak minatnya dan peluang untuk mendapatkan akses dan sebagainya itu lebih di situ Pak. Ketika membuat konten kreator yang baik dan bagus tapi nggak ada peminatnya, ya kita susah-susah, realistis Pak. Tapi kalau anak-anak kan belum soal baik atau baik, bagus belum kelihatannya, karena memang tidak ada yang bikin. Saya kan mengamati, nggak ada yang bikin. Yang bikin itu ya yang tadi itu kan anak kelas TK kalau kecil itu kan saya lihat banyak orang mengalami hal yang sama. Tapi saya ngamati bener, ini penyedia jasa yang anak-anak itu kan yang dilihat kan cuma cahaya, terus visual itu cuma gambar. Misalnya yang dia suka ikan ya ikan, yang dinosaurus gitu. Tapi ada cahayanya, ada beatnya, ada apa. Itu nggak punya visi sama sekali. Coba itu diisi dengan yang baik, tapi dikasih visualisasi yang kuat itu, dikasih cahaya yang baik, kasih beat yang bagus, dikasih apa. Memang nggak ada. Penyediaannya nggak ada. Penyediaannya lebih banyak ditangkap oleh orang-orang yang punya riset seperti ono duite. Nah, tapi kan yang baik berupati ono ya. Besok tak coba bikin wayang. Wayang ini wayang golek. Wayang ketela. Nanti si operatornya KR nanti yang si cahaya ngasih apa dikasih bibit, coba bisa nggak? Nanti komentar netizen itu kadang ada yang baik ada yang buruk. Artinya kan malah diguyu wong. Iku apa, dolinan apa? Ya kalau misalnya dolinannya wayang, kemudian dia anak kecil misalnya sedang punya aksi mendalang wayang gitu kan, ya nggak semua orang bilang itu baik, tapi kira-kira kan oh itu edukasi, jadi otak kira-kira gitu. Nah, pas kemudian nanti dapat duit kan lumayan, kira-kira itu dapat duit, oh ditonton orang, lumayan juga itu kira-kira. Nah ini kan ilustrasi sederhana, tapi kok setelah itu nggak apa meneh gitu kan, bagus ya. Komen. Apa? Ada komen. Ada komen ya? Darwin hadir dari saudara. Teman. Terus apa lagi nih Bu? Ini mungkin ada pertanyaan sejauh ini bagaimana sih Mas Romadi ini melihat kira-kira situasi para santri, apakah mereka juga mendapatkan edukasi tentang digital literasi atau tentang anti hoax
kos misalnya, atau masih hanya tentang keagamaan aja yang dipelajari saat ini? Itu siapa itu? Kue tadi? Ini KR. KR itu situasi santrinya gimana Bu? Kalau saat ini menurut saya masih jarang Bu. Artinya masih banyak pondok-pondok pesantren itu yang saklek dengan saklek atau nggak tahu ya istilahnya itu, dia mempertahankan ketradisionalnya, dia itu lebih keagamaan, ke kitabnya saja, tanpa diimplementasikan untuk dianjurkan menulis di buku atau dan sebagainya. Medsos. Nggak boleh kayaknya. Gimana? Tidak boleh kayaknya mereka mau. Karena akses dia untuk bermedsos dan sebagainya emang jarang. Tapi sebenarnya ada solusi. Solusi menurut saya itu, kenapa tiap dia ngaji, ketika ikut ditulis itu kan bisa menjadi sebuah buku dan itu bisa diterbitkan, dan buku pun itu juga untuk mengasah literasi mereka ya kan. Artinya dengan menulis buku itu juga akan dibaca orang banyak. Ya kalau saya sih sebenarnya ini, kalau kelihatan ngaji yang tradisional renyah itu Pak, kalau misalnya direkam itu kan satu malam itu satu ngaji 1 jam 2 jam itu kan misalnya itu direkam sak gurawannya atau dai-dai yang renyah itu kan bagus kelihatannya. Yang sebenarnya ngaji kitab yang tradisional tapi ono guyonan lumayan bagus supaya ringan. Nah dalam 2 jam itu kalau dia punya kemampuan produksi yang baik, itu sebenarnya dipecah Mas, dipecah jadi yang banyak itu. Kalau ngaji-ngaji ini sudah banyak ya Pak yang menerapkan itu. Tapi yang saya tekankan di sini kan budaya untuk menulis itu. Menulis ya. Kalau budaya menulis itu masih jarang Pak yang bisa. Bahkan di Jombang pun banyak media-media mainstream itu yang mencari kayak apa itu, wartawan atau penulisnya. Nah, karena kemampuan untuk menulis ini sangat jarang dimiliki oleh orang-orang. Jadi lebih kepada tantangan menulis. Jadi kalau untuk digital lainnya itu sudah bagus. Tapi kalau untuk menulis masih jarang. Ya. Biasanya kegiatannya itu gimana? Kegiatan apa? Inspirasi sampai digital itu training atau apa? Kalau menurut saya training juga bisa. Artinya yang selama ini dilakukan teman-teman lebih ke mandiri sih. Artinya kan kemampuan untuk menulis itu kan datang dari diri pribadi masing-masing. Dan saya juga memaklumi ketika membuat suatu pelatihan itu misalkan 50 orang, dan yang bisa maksimal itu hanya sekitar 5 atau 3 orang. Karena emang saya meyakini bahwa isi otak dari masing-masing itu berbeda, kegemaran itu juga berbeda. Tapi saya sendiri pribadi, saya dulu adalah seorang yang akhirnya lebih suka ke ilmu matematika dan sebagainya itu. Tapi saya itu bisa beralih ke dunia tulis. Artinya ketika ada kemampuan pasti bisa. Ya intinya ketika sering membaca itu akan kelihatan. Tulisan baik buruk itu kan tergantung dengan kita sering membaca atau tidak, dan yang kedua itu latihan. Jadi misalkan saya sekarang misalkan ada orang yang nyetor tulisan itu sudah tahu, oh ternyata ini kurang membaca. Kenapa bisa saya kurang membaca? Karena ketika mereka itu sering membaca, maka kosakata yang mereka punya itu akan lebih banyak. Tapi ketika mereka itu tidak suka membaca, ya mereka menulis pun juga ala kadarnya. Oke Bung ya, asik juga ya kita ngobrolin soal media literasi ya. Sama mainan anak-anak juga ya. Ya kita sedang otak kita sedang diajak bermain untuk memahami tantangan dan soal-soal yang walaupun dia liar-liar, kadang media sosial yang sedang ingin kita kuasai, kadang menulis, kadang nggak apa-apa. Nanti kita bisa sambung lagi. Terima kasih Bung Rohmadi. Terima kasih.
juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.